Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, hari ini kita memulai ibadah kita, tetapi kalian harus mempersiapkan diri dan kalian harus mempersiapkan namanya Alkitab, persembahan, dan lain-lain. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Terima kasih Tuhan berkat pada hari ini kami bisa beribadah seperti biasanya Tuhan. Kiranya Kau melindungi kami dalam segala yang kami lakukan Tuhan. Kau berikanlah kami kedamaian dalam hidup kami agar kami bisa melayani dengan baik lagi Tuhan. Tuhan Yesus, benar kami akan memulai ibadah dan kami. Kiranya Kau memberkati dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Kau hadir di tengah kami agar kami bisa menjalani hidup ini dengan baik dan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam kami hidup kami dalam doa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Nah, mari kita angkat lagu pujian kita, yaitu Selamat Pagi. Selamat pagi Bapak, selamat pagi
akan menyampaikan firman Tuhan untuk adik-adik. Nah, sebelum itu mari kita sama-sama terlebih dahulu menyatukan hati kita memohon hikmat daripada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur Tuhan hanya bagi kemuliaan nama-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu yang menyertai kehidupan kami. Dan Tuhan, pada saat ini kami memohon hikmat daripada Tuhan untuk boleh turun untuk setiap adik-adik kami, untuk mereka boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang ingin mereka perdengar pada hari ini. Dan Tuhan yang baik, Engkau yang menjamah hamba-Mu, sehingga apapun yang boleh hamba sampaikan itu boleh merupakan berkat bagi adik-adik kami, sehingga mereka boleh mengenal Engkau lebih jauh lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik, kami serahkan seluruh acara kebaktian kami pada hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Nah, baiklah adik-adik kakak yang ada di rumah, sekarang kita buka Alkitab kita yuk. Nah, hari ini bahan Alkitab kita itu diambil daripada Mazmur 127 ayatnya yang ketiga sampai dengan yang kelima. Yuk, sama-sama kita buka Alkitab kita, diambil dari Mazmur 127 ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima. Oke, sudah dapat di rumah? Kalau sudah, kita baca bersama-sama ya. Mazmur 127 ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima, beginilah firman Tuhan. Berkat Tuhan pangkal selamat. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Nah adik-adik, itu tadi adalah nats Alkitab kita ataupun yang menjadi renungan kita pada minggu ini. Nah adik-adik yang di rumah, kira-kira apa sih Kak tema kita pada minggu ini? Nah, tema kita pada minggu ini adalah 3A. Nah, di sini ada 3A-nya. A yang pertama yaitu anak, yang kedua adalah, yang ketiga anugerah. Jadi tema kita minggu ini adalah anak adalah anugerah. Wow, anak adalah anugerah. Nah, siapa sih adik-adik yang di rumah tahu apa itu arti daripada anugerah? Nah, anugerah di sini dimaksud seperti pemberian. Nah, konteksnya dalam Alkitab kita pada hari ini, kita dinyatakan sebagai pemberian daripada Tuhan Allah. Jadi, setiap anak-anak itu adalah pemberian daripada Tuhan Allah. Nah, adik-adik yang kelas remaja, pernah dengar nggak sih kata-kata puitis yang seperti ini yang menyatakan kau adalah anugerah terindah yang diberikan Tuhan kepadaku? Nah, siapa yang pernah dengar kata puitis seperti itu? Tahu nggak maksudnya apa? Maksudnya dari kata puitis itu adalah dia menyatakan kepada pasangannya atau kepada seseorang bahwa dia itu adalah pemberian yang paling berharga yang diberikan Tuhan kepadanya. Nah, sama konteksnya dengan bahan firman Tuhan kita pada hari ini. Dikatakan bahwasanya anak adalah anugerah. Adik-adik masih ingat gak sih firman Tuhan kita minggu lalu yang disampaikan oleh Abang Salomo? Temanya minggu lalu itu berharga di mata Tuhan. Kira-kira siapa yang dikatakan berharga di mata Tuhan pada tema kita minggu lalu? Nah, kalau adik-adik mengikuti firman Tuhan pada minggu lalu, pasti adik-adik mengerti bahwa yang dinyatakan dalam firman Tuhan minggu lalu itu yang berharga adalah anak-anak. Nah, kalau kalian perhatikan minggu lalu Abang Salomo menceritakan bahwasanya Tuhan itu sangat menyayangi, sangat memberkati anak-anak. Bahkan ketika murid-muridnya melarang anak-anak yang ingin menghampiri Tuhan Yesus memarahi murid-muridnya bukan? Dan dia berkata, jangan halangi anak kecil itu, kata Tuhan kepada mereka. Kenapa? Karena bagi Tuhan, anak yang kecil, yang masih muda itu sangat berharga. Nah adik-adik, di nats kita hari ini tadi ada diambil dari 3 ayat. Kakak akan jelaskan satu persatu ayatnya. Kenapa? Karena di dalam 3 ayat yang sudah kita baca tadi, di sini anak-anak itu
diumpamakan menjadi 3 kata yang menjelaskan betapa berharganya anak-anak bagi Tuhan. Nah, kata yang pertama di sini di dalam ayat kita yang ketiga yang menyatakan bahwasanya anak-anak itu diilustrasikan atau diumpamakan seperti milik pusaka daripada Tuhan. Nah, kata pusaka adik-adik kalau kita baca di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya itu adalah berharga. Nah, maka kita semua adalah milik pusakanya Tuhan. Nah, yang diberikan Tuhan kepada keluarga kita. Nah, jadi adik-adik, kita itu adalah anak-anak yang berharga yang Tuhan ciptakan dengan tidak sembarangan. Tuhan menciptakan kita pasti memiliki maksud dan tujuan, dan Dia menitipkan kita kepada keluarga kita untuk menjadikan keluarga kita lebih baik lagi ke depannya. Nah, lalu bagaimana Kak dengan teman-teman ataupun orang-orang yang tidak memiliki anggota tubuh yang lengkap, atau kita bisa bilang dia cacat, atau dia memiliki keterbelakangan mental dengan cara bersikap, bertutur kata tidak sempurna, itu bagaimana? Apakah dia masih dikategorikan dengan anak yang berharga bagi keluarganya, Kak? Nah, adik-adik, kakak mau jelaskan bahwasanya bagaimanapun situasinya, bagaimanapun kondisi seorang anak itu sangat berharga di mata Tuhan, bahkan di mata keluarganya. Kenapa? Karena Tuhan pasti kan memiliki maksud dan tujuan kenapa Tuhan melahirkan atau menciptakan seorang anak yang tidak memiliki anggota tubuh yang lengkap contohnya. Pasti Tuhan ingin menunjukkan sesuatu yang luar biasa daripada keluarga tersebut. Contohnya apabila ada sebuah keluarga yang memiliki seorang anak yang tidak memiliki anggota tubuh yang tidak lengkap. Nah, di sini Tuhan mau menunjukkan bahwasanya keluarga ini hebat. Dia mampu menerima apapun yang Tuhan titipkan bagi mereka. Bahkan mereka juga mampu menyayangi anaknya yang mungkin saja memiliki keterbelakangan mental tidak sama dengan anak-anak lain, tetapi dia memiliki kasih sayang yang cukup luar biasa untuk anaknya. Nah, itu merupakan satu kelebihan yang Tuhan berikan bagi sebuah keluarga. Bukan berarti ketika Tuhan memberikan seseorang yang memiliki anggota tubuh yang tidak lengkap ataupun keterbelakangan mental, bukan berarti mereka itu tidak berharga ya. Kita semua anak-anak yang diciptakan Tuhan itu sangat berharga. Kita semua sama berharganya di mata Tuhan. Walaupun ada sebagian daripada kita yang tidak beruntung untuk memiliki anggota tubuh yang lengkap ataupun memiliki kemampuan berpikir yang sama seperti kita. Namun adik-adik, untuk kita yang memiliki anggota tubuh yang luar biasa sempurna, luar biasa baik, dengan begitu baiknya Tuhan menciptakan kita dengan memberikan kita kesempurnaan dalam fisik maupun mental kita, maka apa yang harus kita lakukan, Kak? Maka kita harus hidup seturut dengan kehendaknya Tuhan. Jangan sekali-sekali kita lupa untuk bersyukur karena Tuhan telah memberikan yang terbaik untuk kita. Oke? Nah, itu ilustrasi pertama daripada kata yang terdapat di ayat ketiga, yaitu milik pusaka ya, artinya berharga. Nah, lalu kata kedua di sini terdapat di ayat ketiga juga, tetapi dia di bagian kata terakhir. Nah, jadi di sini dikatakan anak itu diumpamakan seperti upah. Upah yang dimaksud di sini adalah upah pemberian daripada Tuhan untuk sebuah keluarga. Nah, kalau kita menerima sebuah upah, berarti upah itu memiliki nilai, bukan? Nah, sama dengan adik-adik yang di rumah juga, Tuhan memberikan orang tua kamu upah berupa seorang anak. Nah, maka bagaimana upah ini bisa bernilai tinggi? Yaitu dengan cara melihat anaknya. Apabila anaknya ini berhasil, berarti orang tuanya ini memiliki upah yang sangat besar yang Tuhan berikan melalui kita anak-anaknya. Nah, lalu yang ketiga di sini adalah kata anak panah yang terdapat di ayat keempat. Nah, jadi di sini adik-adik, seorang anak itu diumpamakan seperti anak panah. Nah, anak panah apabila di tangan pemanah yang profesional itu akan menjadi baik, akan membawa kemenangan bagi sang pemanah tersebut, bukan? Nah,
Lalu di sini makna anak panah itu merupakan kalau melalui teks kita di sini dikatakan bahwa makna anak panah ini merupakan senjata bagi seorang pemanah untuk mencapai yang namanya sebuah kemenangan. Nah, maka bagi seorang pemanah, anak panah ini merupakan benda yang sangat berharga. Kalau mereka tidak memiliki anak panah yang baik, mereka tidak akan menjadi menang. Mereka pasti akan kalah dalam suatu perlombaan. Nah, maksudnya di sini apa, Kak? Maksudnya di sini adalah kita anak-anak yang Tuhan ciptakan, di sini kita adalah sebuah anak panah yang akan dipergunakan oleh pemanah. Pemanah di sini artinya adalah orang tua kita ya adik-adik. Jadi kita akan dipergunakan untuk orang tua kita untuk menuju suatu kemenangan. Kemenangan yang dimaksud di sini adalah sebuah kebahagiaan dalam sebuah keluarga. Jadi jangan sampai adik-adik yang ada di rumah menjadi anak panah yang tidak baik. Nah, di sini di firman Tuhan kita kali ini kita diajarkan untuk menjadi anak panah yang baik yang membawa kemenangan ataupun kebahagiaan bagi keluarga kita. Nah, adik-adik tahu nggak kalau di Perjanjian Lama itu dikatakan bahwasanya apabila di sebuah keluarga ya dia tidak memiliki seorang anak, maka keluarga itu dikatakan keluarga yang dihukum oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya apabila di dalam sebuah keluarga itu memiliki banyak sekali anak, itulah keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Itu yang dikatakan di dalam Perjanjian Lama. Namun hal ini tidak lagi relevan di dalam Perjanjian Baru ataupun di zaman sekarang. Kenapa, Kak? Karena kalau pada saat ini atau di zaman saat ini banyak anak tetapi mereka tidak memiliki didikan yang baik, itu malah akan menjadi malapetaka atau menjadi masalah bagi keluarganya. Nah, jadi adik-adik di ayat yang kelima dikatakan di sana bahwasanya berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semua itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Nah, ayat kelima kali ini itu akan merefleksi orang tua ataupun orang yang sudah dewasa. Nah, di sini di ayat yang kelima, di sini ingin mengingatkan kepada kita orang tua maupun guru-guru sekolah minggu bahwasanya adik-adik kita yang di rumah itu adalah anak panah yang akan membawa kita pada sebuah kemenangan ataupun sebuah kebahagiaan. Nah, jadi adik-adik yang di rumah juga harus tahu loh ya, bahwa kalian itu adalah anak panah bagi setiap orang tua, bahkan guru-guru sekolah minggunya. Kalian sangat berharga bagi orang tua kalian, bagi kakak sekolah minggunya. Maka kalian juga harus cari tahu apa sih fungsinya kalian, apa sih kemampuannya kalian sebagai anak panah. Nah, supaya apa, Kak? Supaya apa kami cari tahu apa fungsinya kami ataupun kemampuannya kami? Nah, supaya tergenapilah firman Tuhan yang ada di ayat kelima tadi adik-adik. Dikatakan bahwa orang yang bisa menjadikan anaknya seperti anak panah, dia akan mendapatkan kebahagiaan karena mereka dipandang sebagai orang yang terhormat. Nah, siapa sih di sini adik-adik yang di rumah yang mau membuat mama papanya bahagia, yang mau buat orang tuanya senang? Pasti kita semua mau kan membuat mama bapak kita senang, memiliki umur yang panjang. Nah, maka dari itu kalian juga harus tahu apa yang menjadi bagian kalian sebagai anak panah yang membawa kemenangan bagi sebuah keluarga. Nah, kalian juga harus tahu adik-adik, apabila kalian menjadi orang yang sukses, apabila kalian hidup di dalam tangan Tuhan, yang senang adalah orang tua. Terlebih kakak guru sekolah minggunya juga senang. Kenapa? Berarti selama ini firman Tuhan yang disampaikan oleh abang dan kakak sekolah minggunya itu boleh kalian dengarkan dengan baik, sehingga kalian boleh bertumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Nah, jadi adik-adik yang di rumah, sekarang kita sudah tahu kan betapa berharganya kita di mata Tuhan dan di mata keluarga kita. Nah, kita merupakan anugerah yang paling luar biasa bagi keluarga kita, tempat kita dititipkan oleh Tuhan adik-adik. Nah, lalu bagaimana Kak kami mencari tahu apa sih fungsinya kami, apa sih yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami sebagai anugerah yang Tuhan titipkan bagi keluarga kami? Nah, caranya cukup mudah adik-adik. Kalian harus memaksimalkan hidup kalian untuk memiliki nilai yang sangat tinggi.
Nah, sehingga kita itu layak disebut sebagai benda pusakanya daripada Tuhan Allah, milik pusakanya Tuhan Allah. Nah, dengan cara apa sih Kak kami bisa menambah nilai kami menjadi tinggi sehingga kami bisa membahagiakan orang tua kami? Dengan cara menggunakan apa yang telah diberikan oleh orang tua kalian. Contohnya, kalian pasti saat ini telah menerima yang namanya didikan, baik itu di dunia sekolah maupun di rumah, bukan? Maka jangan sia-siakan ya adik-adik pendidikan yang sudah diberikan oleh orang tua kita bagi kalian. Karena banyak sekali di luar sana anak-anak yang putus sekolah karena orang tuanya tidak punya biaya untuk menyekolahkan atau membayar uang sekolahnya. Maka untuk adik-adik yang di rumah, apabila sekarang kalian sudah masuk ke dalam sebuah sekolah, pergunakan itu, rajinlah belajar, jangan sia-siakan apa yang telah diberikan orang tua kita kepada kita. Kenapa? Karena kalau adik-adik rajin belajar, itu akan menjadi tabungan kalian untuk membahagiakan orang tua. Nah, kalau adik-adik di sekolah mendapatkan ranking atau mendapatkan juara kelas dalam bidang apapun itu, siapa yang bahagia? Orang tua kita, bukan? Nah, bahkan guru-guru sekolah minggunya juga bahagia, sangat senang apabila adik-adik mendapatkan ranking di sekolahnya. Nah, maka adik-adik itu contoh yang pertama, bagaimana cara kita bisa menambah nilainya kita supaya kita semakin berharga di mata keluarga kita, bahkan di mata orang lain. Nah, yang kedua di sini, adik-adik juga bisa menambah nilai ataupun kualitas kita dengan cara rajinlah mendekatkan diri dengan Tuhan, dengan cara rajin bersyukur, berdoa, dan mendalami lagi apa saja sih yang Tuhan inginkan bagi hidupnya adik-adik. Nah, bagaimana caranya supaya tahu? Rajin-rajinlah membuka Alkitab, membaca Alkitab. Nah, rajin-rajinlah membuka yang namanya saat teduh. Nah, kalau sekarang kan sudah canggih tuh, khususnya untuk adik-adik kelas tanggung dan remaja. Sekarang sudah canggih, saat teduh itu di dalam handphone juga sudah ada. Kalau adik-adik malas membaca, adik-adik tinggal buka YouTube, tinggal mendengarkan saja, adik-adik juga sudah bisa mendapatkan firman Tuhan, bukan? Nah, lalu contoh yang selanjutnya adalah melakukan hal-hal yang berguna bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, jadi bagaimana kualitas ataupun bagaimana nilai seseorang itu bisa naik dengan cara kita memberikan contoh untuk orang-orang di sekitar kita, dengan cara membantu orang yang susah misalnya. Nah, di situ juga kita sudah membuat atau memberikan contoh yang baik. Nah, jadi adik-adik harus ingat, begitu berharganya kita di mata Tuhan. Jadi jangan cemarkan diri kita dengan sesuatu yang tidak berguna oleh dunia ini. Karena kita harus hidup sepadan dengan harga dan nilai diri kita. Sebab adik-adik harus tahu kalau kita semua telah ditebus oleh Tuhan, maka hidup kita ini sangat berharga bagi Tuhan Allah. Oke? Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan bila pagi hari ini kami masih boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan firman yang boleh kami perdengarkan pada hari ini itu boleh menjadi bekal kami yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Ajari kami Tuhan, berikan kami hikmat daripada Engkau sehingga kami boleh bertumbuh, berkembang menjadi anak-anak yang berguna, anak-anak yang berharga, khususnya bagi keluarga kami, bagi gereja kami Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu yang mengerti akan setiap perintah dan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami sangat berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan ibadah kami, Engkau yang menyertainya sampai dengan selesai. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Baik adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Kita angkat lagu pujian kita, yaitu Hidupku Sekarang. Yesus
Baik adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kembali kami bersyukur di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan masih sertai kami, Tuhan masih memberikan kami kekuatan, bahkan sukacita yang selalu Tuhan berikan bagi kami. Begitu juga dengan adik-adik kami yang berada di rumah. Terima kasih Tuhan untuk hari ini yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Firman yang sudah Tuhan sampaikan bagi adik-adik kami, biarlah Tuhan firman-Mu bisa menjadi pedoman dan pegangan bagi setiap hidup adik-adik kami. Itu juga persembahan yang sudah kami berikan, terimalah Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Layaklah persembahan ini sebagai kerajaan yang ada di surga. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat orang tua kami dimanapun mereka berada. Tetaplah Tuhan tetap memberikan kesehatan, kemurahan rezeki, lapangkan semua setiap apa yang menjadi usaha yang mereka miliki Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka perbuat itu benar-benar berbuah dan menghasilkan dengan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga setiap adik-adik kami yang masih mengikuti pembelajaran online, tetaplah pembelajaran semangat yang baru bagi adik-adik kami Tuhan, biarlah tetap setia, tetap memberikan sukacitanya Tuhan, sehingga bisa mengikuti pembelajaran dalam berada di rumah. Berkati juga setiap keluarga kami, berikan kesehatan, tetap memimpin dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Percaya Tuhan, Tuhan pasti memulihkan keadaan bangsa dan negara kami. Biarlah jauh dari COVID, Tuhan akan memberkati dan Tuhan akan menguduskan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga di dalam ruang lingkup gereja kami ini, baik Tuhan yang akan melayani pendeta kami, Tuhan tetap memberkati setiap pelayanannya, apapun yang menjadi pekerjaan dan yang mereka miliki, Tuhan berkati dan beri Tuhan di dalam kasih karunia. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami juga Tuhan hamba-Hamba-Mu, setiap bumi yang mengikuti ambil bagian dalam ibadah online, mari Tuhan menguatkan kami, tetap memberikan kami kesatuan hati, bahkan memberkati kami setiap apa yang menjadi kebutuhan kami, biarlah Tuhan mencukupkan dan memberikan kesehatan senantiasa di dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tidak luput dari salah dan dosa, ampunilah kami sehingga kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa kami hanya di dalam nama-Mu, kami mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah online kita, mari kita angkat lagu pujian kita, yaitu Waktu Tuhan. Percaya
Bapa kami seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan Allah, pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih dari Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.